Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ati Candasari. Saya mengajar fisiologi pelayanan untuk mahasiswa perhotelan, prodi perhotelan. Kita lihat sesi yang pertama. Di sesi yang pertama ini mengenai pengertian fisiologi pelayanan jasa. Di sini ada beberapa para ahli menurut arti pengertian fisiologi pelayanan jasa ini. Ada di sini menurut Plato, McDougall, dan Musen-Rosenwig. Salah satunya saya ambil Musen-Rosenwig, yaitu fisiologi adalah ilmu pengetahuan mempelajari tentang pikiran, ya, atau juga the study of mind. Di sini mind artinya behavior atau tingkah laku. Jadi di sini fisiologi ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Servis sendiri, kalau kita lihat di sini mempunyai singkatan, ya, yang mempunyai artinya A smile for everyone, E excellent in everything we do, reaching out to every guest, V viewing of every guest, C controller. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan lihat di sini yang lebih lengkapnya. Tadi smile for everyone, E excellent in everything we do, R-nya reaching out to every guest with hospitality, V-nya viewing every guest as special, I-nya inviting guests to return, C-nya creating a warm atmosphere, I-nya eye contact that show we care. Ini pokok-pokok yang penting, di mana tersenyum, kemudian melakukan tindak-tindak yang terbaik, penuh ramah tamah, kemudian melihat tamu sebagai orang istimewa, kemudian menciptakan suasana hangat, dan yang penting eye contact. Ya. Tujuan dan manfaat peranan fisiologi pelayanan jasa. Kita ini dilahirkan sebagai satu makhluk yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Ini juga kita akan lihat mengenai bagaimana perilaku dari manusia. Kalau kita lihat, ya, manusia ini dasarnya adalah makhluk sosial, ya, artinya kita membutuhkan orang lain dalam hidup ini. Karena itu kita perlu memahami orang lain, ya. Sehingga pemahaman ini adalah suatu kunci untuk memberikan pelayanan terhadap orang tersebut. Dan yang ketiga, pemahaman akan orang lain ini menjadikan kita bekerja dalam industri jasa pelayanan. Kemudian pengertian pelayanan. Pelayanan itu adalah proses interaksi antara seseorang yang berupaya memenuhi kebutuhan dengan seseorang yang ingin terpenuhi kebutuhannya, yaitu dengan pelanggan, tamu, nasabah. Oke, kemudian dalam kamus besarnya, pelayanan adalah cara melayani, ya, yang sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Nah, jadi kita lihat tadi, ya, pelayanan di sini adalah ada hubungannya antara pembeli dengan penjual atau dengan pegawai yang menjual, ya. Oke. Kemudian di sini kita lihat ada teori Abraham Maslow, ya, yang mengemukakan setiap individu membutuhkan satu tingkat kebutuhan tertentu dari yang terendah sampai yang tertinggi, ya. Kebutuhan manusia itu adalah fisiologi, rasa aman, sosial, harga diri, dan perwujudan diri. Kalau kita lihat lagi di sini, sifat-sifat pelayanan sekaligus membedakan dengan sifat-sifat benda menurut Seth Hamel dan Bittner, ya. Ada goods dan services, ya. Kalau goods itu barang nyata, itu tangible, standardized, kemudian production spared from consumption, non-perishable. Sedangkan service itu intangible, heterogeneous, simultaneous, production, perishable, ya. Goods itu barang nyata, ya. Kalau services itu intangible, abstrak. Ya. Kalau goods itu ada standarnya, kalau service itu bermacam-macam. Oke, sedangkan produksi adalah bagian dari konsumsi, ya. Sedangkan sini kalau kita lihat di sini produksi mempengaruhi daripada keinginan. Ada lagi juga Sandham ini mengukuhkan sifat-sifat lain dari pelayanan, yaitu mutu pelayanan lebih sukar dinilai daripada mutu benda.
Nah, pelanggan ini tidak menilai mutu pelayanannya sebagai hasil layanan, tapi cara penyampaiannya. Jadi kalau kita membeli satu produk tadi, services ya, menginap di hotel atau makan di restoran, bukan karena barangnya, karena barangnya itu susah diukurnya ya, bisa enak, bisa nyaman, tapi cara penyampaian layanannya itu, ya, yang ditentukan oleh pelanggan. Kalau pelanggan satu dengan yang lain itu, di sini kita nggak bisa bilang yang pelanggan satu bilang ini bagus, excellent, yang lain biasa aja, ya, tergantung dari cara pendapatnya. Ini adalah dari Ender Sugiarto, 8 dasar pelayanannya. Pusat perhatian pada pelanggan, memberikan pelayanan efisien, naikkan harga di tamu, bina hubungan baik dengan pelanggan, berikan penjelasan atau informasi baik mungkin, dan mengetahui keinginan pelanggan, menjelaskan apa saja yang diberikan oleh perusahaan, dan mengambil alih apabila ada yang tidak mau. Jadi ini adalah prinsip yang sekarang dipakai ya pada umumnya, ini sudah cukup banyak. Jadi kita harus fokus pada pelanggan, memberikan yang efisien ya, kemudian membina hubungan ya, kemudian juga menjelaskan apa yang diberikan servis itu ya. Kemudian ruang lingkup psikologi. Ada aktivitas kognitif yang berhubungan dengan kerja otak, seperti mengamati, menilai, menyimpulkan, dan sebagainya. Dan ada aktivitas psikomotorik, yaitu aktivitas individu yang berkaitan dengan organ tubuh, seperti menangis, berlari, menari. Oke, di sini ada peranan fisiologi pelayanan jasa. Ya. Di sini hubungan yang sosial ini perlu satu komunikasi yang baik. Kemudian kalau psikologi dalam perhotelan menciptakan hubungan yang baik antara karyawan dengan tamu untuk mendapatkan interaksi yang harmonis ya. Nah, teori terbentuknya kepribadian, teori nature, teori nurture, teori konvergensi ya. Ini kita lihat kalau nature itu sudah kebentuk dari sejak dia lahir. Kalau nurture itu tergantung dari lingkungannya. Lingkungan baik jadi baik, lingkungan jelek menjadi jelek. Ya. Dan teori konvergensi. Ya. Konvergensi adalah interaksi antara nature dan nurture ya. Kalau memang basicnya bagus, dapat lingkungan yang baik lebih baik. Nah, basicnya bagus, dapat lingkungan jelek, bisa jadi tidak jadi jelek ya. Atau sebaliknya, dari lingkungan yang tidak baik, nature yang tidak baik, masuk lingkungan baik, tidak selalu jadi jelek, atau juga tidak akan menjadi baik ya. Oke, kepribadian petugas pelayanan ya. Ini ada Hildebrand, ada merupakan gabungan kualitas kebiasaan ya, yang terbentuk atas dasar kesadaran kita ya. Oke, kemudian untuk penyampaian pengembangan diri yang optimal diperlukan pengenalan diri, pemerolehan umpan balik, upaya pembentukan sikap. Pengembangan kepribadian yang kuat perlu komunikasi yang efektif. Kemudian cara tepat untuk pengembangan diri ini dengan mengendali diri secara baik ya. Karena setiap diri manusia itu ada sisi negatif dan ada sisi positif. Nah, ini pengenalan diri harus melalui tahapan ya menurut Bingham dan Luke. Nah, ada 4 daerah pengenalan diri, daerah terbuka, tersembunyi, daerah buta, dan daerah gelap. Kalau terbuka ini orang lain bisa tahu. Kalau tersembunyi hanya kita sendiri yang tahu. Daerah buta ini kadang-kadang diri kita juga nggak tahu ya. Dan daerah gelap ya juga sama. Orang lain nggak tahu, kita juga nggak tahu. Kalau daerah buta ini kita samar-samar lah ya. Jadi kadang-kadang pakai insting ya. Nah, di sini karakteristik kepribadian dalam pelayanan yang selanjutnya. Ciri perkembangan kepribadian manusia, kepribadian berkembang terus-menerus sepanjang kehidupan organisme manusia. Setiap individu punya pola kepribadian masing-masing yang sifatnya unik. Nah, kepribadian individu itu tidak menetap atau statis, selalu bergerak atau dinamis. Ya. Jadi sesuai dengan sifat manusia yang tidak bisa diam ya, itu dia kepribadian ini dinamis ya. Nah, tadi saya bilang tergantung dari lingkungan, tergantung dari pergaulan atau kehidupan di rumahnya. Oke.
Penampilan ini dalam bekerja ya, dalam penampilan bekerja ini ada yang pertama harus ada citra diri yang terpancar dari diri seseorang ya. Juga harus didampingi oleh syarat-syaratnya kesehatan, perawatan anggota tubuh, busana kerja, aksesori. Kalau citra di dalam diri tubuh itu kalau misalnya hatinya lagi senang ya pasti akan terpancar mukanya yang berseri-seri. Kalau lagi sedih atau lagi ada masalah mukanya mungkin tidak berseri-seri ya.